Scam Villains Self-Saving System Chapter 16. By YouTube @bacakan aku. Luo Binghe tercengang, dia mundur selangkah dan melihat langit dan bumi yang tak terbatas dan sepi dan bergumam, alam mimpiku, sebenarnya. Seperti ini. Pola pikir membingkai bagaimana dunia dilihat. Meskipun pada usia yang sangat muda, dia telah mengalami banyak perasaan. Shen Qingqiu dengan tumpul berkata, ini bukan alam mimpi yang normal. Saya khawatir kamu diganggu oleh seseorang saat tidak sadar. Kekuatan roh di dalam alam mimpi ini kuat dan tidak stabil. Master ini tanpa sadar ditarik masuk olehmu. Wajah Luo Binghe menunjukkan ekspresi bersalah, murid ini tidak berguna dan melibatkan Si Sun. Dia berpikir, siapa yang akan mengganggu ranah mimpiku? Shen Qingqiu sepenuhnya mengalami bagaimana rasanya memanjakan orang lain yang menyenangkan dan lugas sampai pada intinya, kamu tidak perlu berpikir lebih jauh. Ada energi iblis di sekitar tepi alam mimpi. Langkah semacam ini pasti dari iblis. Luo Binghe mendengar ini dan tidak bersemangat. Sebaliknya, itu membangkitkan kebenciannya terhadap iblis. Dia berkata, alam iblis benar-benar beracun di hati. Dia benar-benar tidak tahu ekspresi seperti apa yang Luo Binghe miliki setelah menemukan peninggalan darah iblis campuran miliknya sendiri dan memikirkan kembali kata-kata yang dia sendiri telah katakan. Shen Qingqiu tersenyum dan berkata, beracun dan tidak tahu malu, bisa jadi orang lain memiliki perasaan yang berlawanan. Dari sudut pandang saleh Shen Qingqiu, kata-katanya diarahkan pada orang yang mengganggu alam mimpi Luo Binghe, itu Sahualing. Tentu saja, ada pikiran untuk melukai orang lain. Tapi apa yang ada lebih banyak pikiran, semua orang tahu, tentu saja itu adalah hati seorang gadis muda yang tersentuh secara rahasia. Kenapa lagi dia tidak menyakiti orang lain dan hanya menyakitinya? Di mata gadis iblis ini, orang yang dia sukai harus dibawa dan dengan kejam diganggu. Namun, ini hanya pada awalnya, tunggu dia dibawa ke harem oleh Luo Binghe. Dia hanya bisa patuh dan jinak kemudian. Luo Binghe tidak mengerti arti dari kata-kata yang dia katakan ini, tetapi dia tersenyum dan berpikir itu sangat dalam. Itu terbang dan sedikit sembrono tetapi juga mampu membuat orang merasa sedikit suka bertualang. Alam mimpi ini tidak sederhana. Mimpi buruk biasa tidak akan bisa menghentikanku dan mengubah keyakinanku akan mampu menembus mimpi ini. Tapi alam mimpi ini dibuat sangat indah. Aku takut menghancurkan inti ilusi akan menyebabkan tidak ada yang bisa keluar. Artinya, kita akan selamanya terperangkap di dalam alam mimpi ini. Luo Binghe meminta maaf, ini semua kesalahan murid ini. Shen Qingqiu berkata, untuk hal-hal yang telah mencapai tahap ini, kata-kata tidak ada gunanya. Lebih baik bertindak lebih awal dan menerobos sihir sesegera mungkin. Luo Binghe diam-diam mengangguk dan mengikuti di belakang Shen Qingqiu, berjalan menuju tepi mimpi. Penampilan luar Shen Qingqiu terlihat tenang, tetapi di dalam otaknya ada gelombang menggelora yang hebat ketika dia berbicara dengan sistem. Sistem, peringatan sistem, saat ini Anda memasuki cabang plot penting. Sihir iblis mimpi. Pastikan bahwa selama cabang plot ini Anda mendukung Luo Binghe sehingga dia mencapai kemenangan atas ilusi iblis mimpi. Jika tidak, Anda akan dikurangi 1000 poin kesejukan. Itu datang lagi. Ini mengurangi poin kesejukan lagi. Setiap kali ada nomor semacam ini yang membuat orang-orang terkena serangan jantung. Aku rajin dan rajin bekerja keras untuk beberapa titik kesejukan dan kamu mengurangi 1000 sekaligus. Apakah ini benar-benar bagus? Sebagai seseorang, tidak. Sebagai sebuah sistem kamu tidak seharusnya begitu ekstrim. Namun, ini bukan titik kunci. Poin utamanya adalah, plotnya berantakan. Premis dari bagian ini dalam buku aslinya adalah bahwa Luo Binghe ditarik ke dalam jangkauan serangan iblis mimpi. Sebelum diserang, sebagai tindakan perlindungan diri yang tidak disadari, dia secara naluri menarik orang yang paling dia percaya dengannya ke dalam sihir enchantment. Shen Qingqiu segera memukul sistem, hebat, sayang, dewa yang luar biasa. Apakah kamu yakin tidak ada bug? Bagian ini seharusnya Luo Binghe seduhan dengan seorang saudara perempuan. Selain itu, saudari itu bertanggung jawab untuk membantunya mengurai kekusutan di dalam hatinya dan menggunakan cinta untuk membantunya mengatasi setan hati. Bagaimana aku diberi peran ini? Bagaimana dengan emosi yang baik dan persekutuan spiritual yang mengarah pada penerimaan ke dalam adegan harem?
Bagaimana dengan adik beladiri kecil yang bermaksud untuk tidak pernah meninggalkannya dalam hidup atau mati? Sistem, inspeksi diri tidak mengungkapkan bug. Sistem berjalan normal. Tanpa bug, artinya, adegan ini benar atau mati. Shen Qingqiu mengalami kekuatan efek kupu-kupu untuk pertama kalinya. Dalam karya aslinya, yang ditarik ke dalam mimpi bersama Luo Binghe adalah Ning Yingying. Pada tahap awal ini, dia adalah orang yang paling dia percayai di puncak Qingqing. Pos pemeriksaan ini plus meningkatkan tugas keintiman secara jelas seharusnya jatuh padanya. Apa yang sedang terjadi sekarang? Orang yang paling dapat dipercaya, dan paling terpercaya, bagaimana topi ini tanpa sengaja tertekuk di kepala Shen Qingqiu. Shen Qingqiu sangat tersanjung dengan bantuan tak terduga ini, tetapi dia tidak ingin memakai topi ini sama sekali. Luo Binghe melihat ekspresi tak terduga Shen Qingqiu dan bertanya dengan cemas, "Si Sun, ada apa?" Shen Qingqiu segera pulih dan dengan tenang berkata, "Tidak ada." Master ini berpikir, monster mimpi biasanya menyerang bagian terlemah dari hati seseorang. Kamu harus membuat persiapan. Luo Binghe mengangguk. Dengan ekspresi yang menentukan, dia berkata, murid ini tidak akan membiarkan Si Sun terlibat lagi. Ini terlalu banyak penderitaan. Ia tidak hanya tenggelam dalam adegan berbahaya, ia juga takut bahwa, jika dia tidak salah duga, dia harus mengambil tanggung jawab saudara perempuan. Shen Qingqiu tidak ingin memblokir pisau dan senjata untuk protagonis dan mengikutinya melalui gunung dan lautan untuk menghadapi setan hati yang menakutkan dan iblis mimpi dan hal-hal besar lainnya. Keberuntungan kacau apa itu untuk mencapai level ini. Sebelumnya dia mengeluh tentang dewa dunia ini. Memikirkannya, Tuhan juga sangat tidak bersalah. Bukankah orang yang menciptakan dunia ini pesawat menuju langit? Sebagai seorang penulis novel kuda berdarah merah, dia pasti tidak akan bersedia untuk situasi semacam ini terjadi dalam tulisannya. Seorang saudara perempuan yang sangat baik dialihkan ke penjahat sampah, seburuk apa itu? Kedua orang berjalan ke depan untuk sementara waktu. Di atas kepala mereka, awan di langit dan pemandangan di sekitar mereka seperti kaleidoskop. Kadang-kadang membentang dan memutar, kadang-kadang pecah menjadi banyak bagian, tidak dapat diprediksi. Berjalan di dunia ini, sepertinya mereka ditarik oleh Da Vinci dan latar belakang oleh Picasso. Gaya benar-benar berbeda dan rasa ketidakharmonisan sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah kota muncul dari awan hitam di depan mereka. Shen Qingqiu dengan serius berkata, kontra tentara dengan tangan, air dengan tanah. Masuk. Berjalan ke gerbang kota, Luo Binghe mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi sedikit bingung. Shen Qingqiu tahu itu. Dia pikir kota ini terlihat sangat akrab. Tentu saja itu akrab, ini adalah kota yang Luo Binghe keluyuran sebagai pengemis di masa kecilnya. Tentu saja, gerbang kota tidak memiliki penjaga dan mereka perlahan membukanya sendiri. Shen Qingqiu membawanya ke dalam. Mimpi ini benar-benar mengerikan. Begitu abstrak itu adalah kekacauan blok berwarna dan tidak ada penggambaran antara waktu dan kenyataan. Jalan di dalam kota, pasar, dan rumah-rumah semua tidak diragukan lagi dibuat rumit. Lampu-lampu menyala terang dengan orang-orang datang dan pergi, mereka menyaksikan orang-orang sibuk di kerumunan dari jauh. Tapi setelah berjalan lebih dekat untuk tampilan yang lebih baik, bahkan jika Shen Qingqiu telah mempersiapkan dirinya lebih baik, hatinya masih akan menerima kejutan. Orang-orang yang sibuk ini, tidak satu pun dari mereka memiliki wajah. Wajah mereka hanya samar-samar, kesan yang tidak jelas. Tidak ada suara juga, mereka sama sekali tidak seperti orang hidup, tetapi masih sibuk berjalan-jalan di kota sepi orang mati, sehingga menimbulkan semacam perasaan aneh. Luo Binghe belum pernah mengalami adegan mengerikan seperti ini sebelumnya. Dia takut tetapi berkata, Si Sun, apa ini? Shen Qingqiu sedikit panik tetapi masih mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan seperti baik kecil ensiklopedia. Ini adalah kota yang dibangun dengan menggunakan mimpi. Rumah dan semacamnya terbuat dari benda mati dan dapat dibuat seperti ini dalam mimpi. Orang yang hidup tidak dapat diciptakan dan paling banyak hanya dapat dibuat menjadi hal-hal yang aneh dan tak dapat dilukiskan tanpa hidung atau wajah. Namun, seseorang dengan kemampuan untuk segera membuat kota dalam skala besar, aku khawatir hanya ada satu orang. Luo Binghe dengan rendah hati bertanya, orang yang mana? Shen Qingqiu, iblis mimpi. Iblis mimpi adalah bos mimpi ini.
Identitas sejati iblis mimpi adalah salah satu dari para ahli senior yang luar biasa dan sangat terkenal. Dia telah kehilangan tubuh fananya dalam kesengsaraan beberapa ratus tahun yang lalu. Roh primordialnya yang kuat di sisi lain, dibiarkan tidak rusak. Sejak saat itu, dia hidup dari alam mimpi orang lain. Dia mengandalkan menyerap kekuatan spiritual dan energi halus untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, dia sebenarnya adalah salah satu Sifu protagonis. Itu adalah orang yang dalam mode klise khas menyukai protagonis Luo Binghe setelah dia menerobos pesona sihir. Butuh pengetahuan kehilangan seluruh tubuhnya dan menyerahkannya ke tangannya, juga keluar dengan rencana dari waktu ke waktu untuk memberinya bantuan. Pengalaman Luo Binghe tidak dalam, jadi tentu saja dia tidak mengerti orang ini datang. Dia masih berpikir untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi ketika matanya menyapu kerumunan dan dia membeku. Shen Qingqiu bertanya meski sudah tahu jawabannya, ada apa? Luo Binghe berkata, "Si Zun, saya tidak tahu apakah saya melihat salah. Sebelumnya, saya pikir saya melihat orang-orang dengan wajah di kerumunan." Shen Qingqiu menggerakkan lengan bajunya, berjalan ke arah yang ditunjuknya dan dengan singkat berkata, "Kejar." Kedua orang berbaur ke kerumunan, mengambil 7 putaran dan 8 tikungan sebelum akhirnya berhenti di depan gang kecil. Ada 5 orang dengan wajah total. Semua wajah mereka jelas dan bukannya berantakan. Mereka tampak seperti masih remaja. 4 dari mereka berdiri dan memegang keunggulan sementara yang lain duduk di tanah. Suara mengutuk itu tak henti-hentinya, beberapa keturunan campur aduk kecil dan bajingan terbang di sekitar. Mereka begitu asyik mengutuk sehingga mereka tidak memperhatikan 2 orang yang tiba di belakang mereka. Luo Binghe berkata, "Mereka tidak tampak seperti mereka dapat melihat kita." Dia melihat Shen Qingqiu seolah bertanya, "Bukankah kamu mengatakan iblis mimpi tidak memiliki cara untuk membuat orang dengan fitur wajah? Sudah waktunya untuk memulai pengobatan kejam lagi." Shen Qingqiu menghela napas dalam hatinya. Dia berkata, "Iblis mimpi benar-benar tidak dapat menggunakan mimpi untuk menciptakan orang, tetapi orang-orang ini tidak diciptakan olehnya." Luo Binghe, lihat lebih dekat pada orang-orang ini. Luo Binghe perlahan mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan mencari beberapa saat sebelum tiba-tiba menerima kejutan. Shen Qingqiu berkata, "Ini bukan ilusi yang diciptakan oleh iblis mimpi. Mereka sebenarnya adalah proyeksi dari orang-orang nyata yang ada dalam ingatanmu. Iblis mimpi hanya menggunakan trik kecil untuk mengambil gambar-gambar ini yang tidur di kedalaman hatimu dan membangunkan mereka." Seolah-olah Luo Binghe sudah tidak dapat mendengar kata-katanya, mengangkat tangannya dan memegangnya ke pelipisnya, saraf kejang. Shen Qingqiu tahu bahwa roh jahat Luo Binghe sudah datang. Keempat remaja berlendir ini mengelilingi seorang anak lelaki yang duduk di tanah yang tampak berusia sekitar 15 tahun, meninju dan menendangnya. Anak yang berbaju lusuh itu yang tangannya memegangi kepalanya, meringkuk di tanah, diam-diam dipukuli. Itu benar-benar membuat orang khawatir bahwa anak kecil seperti itu akan dipukul sampai mati oleh mereka. Anak campuran ini yang tidak memiliki mata yang berani datang ke lapangan saudara ini untuk mendapatkan pekerjaan. Bosan hidup. Injak dia sampai mati. Bukankah dia menyedihkan? Tidakkah dia tidak punya apa-apa untuk dimakan dan lapar? Jika dia dipukul sampai mati, dia tidak akan makan apa-apa lagi. Kepala Luo Binghe sakit seolah-olah itu akan pecah. Sepertinya dia hanya bisa melihat sosok kecil yang tragis dan lemah di tanah. Itu dia dalam beberapa tahun terakhir, dari rambut yang longgar dan berantakan sampai wajah penuh darah yang mengungkapkan 2 mata seperti bintang. Seperti 2 pedang tajam, mata itu bertemu dengannya. Luo Binghe tidak bisa menggerakkan pandangannya sama sekali. Shen Qingqiu berbisik, "Binghe, ini hanya ilusi." Akhir chapter 16. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.